Shalom saudara sekalian, jumpa lagi di Simple Study Bible. Simple Study Bible saya yang pertama, saya berbicara tentang pengantar perjanjian lama secara keseluruhan. Dan kali ini, saya akan membicarakan tentang geografi perjanjian lama, yaitu bagaimana kita bisa melihat dunia perjanjian lama secara umum melalui peta. Terkadang kalau kita membaca Alkitab, khususnya di perjanjian lama, kita tidak bisa membayangkan tempat dan petanya itu seperti apa, situasinya itu seperti apa. Nah, kali ini kita akan membahas hal tersebut melalui peta perjanjian lama secara umum. Dunia fisik perjanjian lama adalah timur dekat kuno, yang sekarang ini dikenal kawasan timur tengah. Nah, kisah-kisah dalam perjanjian lama secara umum ya, itu meliputi Mesopotamia di timur, kira-kira daerah sini nih, begitu. Dan Asia Kecil atau Anatolia di utara, daerah sini. Lalu Siro Palestina, itu daerah sini meliputinya. Lalu Mesir di barat dan semenanjung Arabia Selatan. Nah, kira-kira itu di daerah-daerah sinilah begitu. Nah, ini adalah kawasan yang paling umum diceritakan di Perjanjian Lama. Dan kita akan melihat lagi beberapa kawasan yang penting dalam dunia Perjanjian Lama. Negara Irak dan Iran yang sekarang ini itu menempati sebagian besar Mesopotamia kuno. Nah, daerah-daerah sini saudara, gitu ya, Mesopotamia kuno. Sementara Asia Kecil sekarang ini dikenal sebagai Turki dan Arabia, Saudi Arabia itu sebagian besarnya juga. Dan hampir 4/5 bagian dari sejarah perjanjian lama terjadi di Siro Palestina. Nah, ini daerah sini nih, Siro Palestina. Di pantai timur Laut Tengah. Ini kan Laut Tengah di sini, maka dia di sini. Kebanyakan terjadi di sini. Wilayah ini sekarang dikenal dengan Syria, Lebanon, Jordania, dan Israel. Sudah pasti ya, daerah yang tidak pernah damai sampai detik ini dengan peperangan. Daerah Perjanjian Lama ada dikenal dengan kawasan sabit yang subur. Daerah ini meliputi lembah dan delta sungai Nil, dataran sempit sepanjang pantai Laut Tengah, dan Siro Palestina. Jadi ini tadi sungai Nil, daerah-daerah sini. Maka di sini daerahnya sangat subur. Lalu kemudian tadi ya Laut Tengah dan daerah Siro Palestina. Artinya di daerah-daerah sini nih itu terjadi banyak kesuburan lah kira-kira gitu. Dan lembah-lembah sungai Tigris dan Efrat. Ini dia adalah sungai Tigris, Efrat. Lalu kemudian ini adalah sungai Tigris. Maka di daerah-daerah ini adalah daerah-daerah yang sangat subur dan banyak sekali peradaban-peradaban kuno di perjanjian lama yang bermunculan. Karena apa? Adanya curah hujan yang sangat baik dan juga adanya irigasi, baik itu irigasi secara alam maupun secara buatan. Jadi sudah dipastikan peradaban mulai muncul-munculnya peradaban yang baru itu memang di daerah-daerah sini karena daerahnya sangat subur. Mesopotamia, kenapa itu sangat subur? Karena dikenal sebagai negeri di antara sungai-sungai, yaitu Sungai Tigris dan juga Sungai Efrat. Asal muasal juga dari orang-orang Israel itu adalah mereka tinggal di antara kedua sungai ini. Ya, mungkin kira-kira daerahnya daerah sini tuh awal-awalnya begitu ya. Di Haran Padang Aram antara Tigris dan Efrat. Abraham tuh diperkenalkan sebagai Amori dalam Yehezkiel 16 ayat 3 dan Yakub juga tinggal di antara sanak keluarga Amori di Padan Aram. Kejadian 28 ayat 1 sampai dengan 9. Kemudian Abraham dan keluarganya itu memang banyak tinggalnya atau mungkin tempat tinggal paling lamanya itu adalah di Ur sini. Lalu mereka menerima janji Tuhan dan mereka pergi ke daerah Kanaan. Nah, ini memang kalau kita garisin begini sih kayaknya cepet ya ke daerah sini gitu. Tapi nanti kita akan melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel itu sendiri menuju tanah Kanaan. Sejarah Israel secara garis besar itu sangat dipengaruhi oleh negara atau bangsa-bangsa Mesopotamia, yaitu Asyur, Babel, dan juga Persia. Pada masa-masa tertentu, Asyur dan Babel itu menguasai daerah Palestina, yaitu Filistin, daerah-daerah sini gitu ya. Mereka invasi militer sampai ke sana. Dan
Boleh dikatakan Asyur dan Babel ini sangat mempengaruhi kehancuran negara Israel yang terbagi menjadi dua. Sehingga terjadi masa-masa pembuangan. Karena mereka kalah perang, maka orang Israel itu dari sinilah kira-kira kita bilang lah, dari sini dibuang ke Babel. Bisa kebayang. Dan waktu pemerintahan Koresi, mereka boleh kembali membangun bait Allah di Yerusalem. Nah, ini memang luar biasa ya. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan teks-teks dalam Alkitab pada masa-masa pembuangan, kira-kira disinilah gambarannya. Babel itu di mana, Israel itu di mana. Nah, sekarang kita akan membicarakan daerah Asia Kecil Barat Laut, yaitu merupakan daerah pegunungan dan berbukit-bukit dan juga dikenal dengan daerah yang sangat subur. Ini daerah-daerah sini ya, saudara ya. Daerah Turki lah begitu. Daerah semenanjungnya merupakan jembatan yang menghubungkan Asia Tengah dengan Eropa Tenggara. Nah, ini daerah-daerah sini nih. Itu memang jadi kayak jembatan penghubungnya. Ini berarti bahwa daerah tersebut sering menjadi sasaran serangan dan pelanggaran batas serta pengaruh asing. Makanya kalau kita lihat Turki pada zaman sekarang ini, gaya-gayanya dan boleh bilanglah budaya-budayanya itu walaupun mereka memang Islam, tapi ada banyak Eropa-Eropanya. Karena memang nanti kalau saudara lihat baca di sejarahnya perang salib, maka Turki itu menjadi kayak semacam memanglah boleh dibilanglah semacam jembatannya lah, antara menghubungkan antara, Timur Tengah dan juga kepada Eropa. Bagian tengah daerah tersebut merupakan tempat tinggal kerajaan Het. Nah, ini dia, orang-orang Het tuh tinggalnya daerah sini, kerajaan Het. Pesaing kuat bagi Mesir untuk menguasai Siro Palestina. Nah, memang daerah sini ya dikuasainya. Memang agak deket-deket sih. Jadi orang Mesir dan juga orang Het itu berusaha menguasai daerah sini. Orang Het adalah bangsa militer yang menyewakan dirinya sebagai tentara bayaran dan mengekspor teknologi militer ke seluruh kawasan timur dekat kuno. Fakta bahwa orang Het dipakai raja-raja untuk menundukkan musuh-musuh ada di kitab Keluaran 19 sampai dengan 24 dan kitab Ulangan. Jadi kebayang negara-negara di sini semua itu terutama daerah-daerah sini termasuk kerajaan Israel begitu Kanaan Palestina itu mencoba menyewa orang Het gitu ya dengan tentara bayarannya untuk mendukung mereka berperang. Wah, ini hebat ya. Sebenarnya kalau difilmkan nih keren banget ya karena ini ada tentara bayaran gitu ya, assassins gitu. Keren banget nih sebenarnya nih kalau difilmkan. Dan orang Het mengambil keuntungan. Kadang-kadang mereka membela orang yang membayarnya, kadang-kadang juga mereka malah berbalik berkhianat begitu ya untuk menyerang kerajaan yang menyewa mereka. Salah satu pantai yang sangat strategis yaitu pantai Syro-Fenisia, yaitu memiliki pelabuhan alami. Nah, ini daerahnya sini ya. Dan pelabuhan-pelabuhan alami ini dipakai oleh pedagang-pedagang maritim untuk menyalurkan berbagai macam distribusi kebutuhan begitu ya. Dan itu pelabuhan utama mereka itu ada di Tirus, Sidon, dan Biblos, daerah sini juga. Baik Daud maupun Salomo bersekutu dengan orang Fenisia yang mengakibatkan bait suci di Yerusalem dirancang dan dibangun oleh orang Fenisia. Dan sebuah pelabuhan Laut Merah di Elat disediakan untuk para pedagang Fenisia. 1 Raja 7 ayat 13 sampai dengan 22 dan pasal 9 ayat 26 sampai 28. Selama masa kerajaan yang terpecah, Raja Ahab dan dari Israel menikah dengan putri bangsa Fenisia, Isabel. Nah, ini pasti ingat ya, Isabel. Coba search aja di Alkitab tuh, Isabel. Hal ini mendatangkan agama Baal Melkart ke dalam kehidupan politik dan keagamaan kerajaan utara. Nah, kerajaan utara meliputi kira-kira daerah sini, begitu ya. Daerah sini ini Israelnya di sini. Yeriko di sini, Yerusalem di sini. Ini kerajaan utara sebagai sebelah sini. Memang dekat sekali dia dengan Venesia dan sangat mempengaruhi secara politik karena tempatnya strategis, tapi tidak hanya sekedar politik, ternyata agamanya juga bisa mempengaruhi sampai ke orang-orang Israel. Daerah Palestina Kanaan adalah negeri perjanjian untuk Israel. Namun kehadiran orang Filistin di daerah pantai dan beberapa kelompok suku Kanaan membuat Israel tidak dapat mendudukinya. Di sini ya, ini adalah boleh dikatakan, eee, Filistinnya ya, Palestinanya gitu ya.
Penaklukan Kanaan yang belum selesai di bawah pimpinan Yosua menyebabkan orang Israel sebagai sasaran pengaruh Baalisme Kanaan dan penyembahan berhala serta percabulan. Orang Filistin menjadi musuh yang kuat bagi Israel sampai pemerintahan Raja Usia menaklukkan mereka. Jadi memang luar biasanya Filistin, saudara bisa baca di Hakim-Hakim, orang Filistin di situ juga sangat getol. Lalu kemudian raja-raja juga, satu raja-raja dan dua raja-raja juga, orang Filistin juga masih sangat getol di situ, sangat kuat. Nabi-nabi Israel terus-menerus memberitakan hukuman atas kota-kota Filistin sampai dengan abad ke-7 dan abad ke-6 sebelum Masehi. Sekarang kita akan melihat perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Yang pertama adalah mereka disuruh keluar dari Mesir oleh Rameses. Lalu di Sukot, penyertaan tiang awan dan api. Ini masih daerahnya Mesir nih. Lalu kemudian barulah mereka melewati Laut Merah di Piharihot. Lalu setelah melewati Laut Merah, mereka masuk ke daerah Mara, yaitu Tuhan menyehatkan perairan Mara karena tidak bisa diminum, airnya pahit. Kemudian Elim, Israel berkemah di dekat 12 mata air. Nah, di sini itu boleh dikatakan sih ya, subur lah ya, enak, karena ada 12 mata air. Dan bukan di situ tanah Kanaannya. Dan padang belantara Sin, Tuhan memberi mana dan burung puyuh. Saudara masih ingat kan dengan istilah, apa saja, cerita ini cukup terkenal. Kemudian di Rafidim, Israel melawan suku Amalek. Karena berjalan di padang gurun, udah pasti bertemu dengan suku-suku daerah padang gurun. Di Gunung Sinai, 10 hukum Taurat diturunkan oleh Tuhan. Jadi memang sudah mulai daerah sini ya saudara ya, 10 hukum Taurat itu sudah diturunkan. Lalu di Padang Sinai, kemah suci yang pertama kali didirikan. Lalu kemudian perkemahan Padang Belantara, 7 penatua menolong Musa dalam pelayanannya. Lalu di Ezion Geber, Israel melewati tanah Esau dan Amon dalam keadaan damai. Lalu kemudian di 12 ini ya, Kades Barnea, Musa mengutus mata-mata untuk ke tanah perjanjian. Jadi sudah mulai dekat sebenarnya ini. Dan di Padang, Israel menghindari Edom dan Moab. Cuma memang akhirnya mereka muter kembali untuk menghindari Edom dan Moab. Lalu kemudian di Sungai Arnon, Israel menghancurkan Amori. Dan di Gunung Nebo, Musa melihat tanah perjanjian. Dan dataran Moab, Tuhan membagi tanah itu, tanah perjanjian. Lalu kemudian di Sungai Yordan, terbelah dan diseberangi. Masih ingat ya dengan peristiwa ini juga. Dan Jericho, Israel merebutnya. Jadi memang ini saudara sekalian adalah perjalanan secara umum bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Dan memang bukan bukan ini ya, bukan satu perjalanan yang gampang. Sangat sulit sebenarnya karena membawa sekian juta orang melewati padang gurun dan harus melewati banyak sekali suku-suku dan berperang. Namun boleh dikatakan bahwa perjalanan mereka memang agak mutar-mutar sebenarnya. Kalau dari Ramses langsung ke tanah Kanaan sebenarnya dekat gini ya. Kalau kita ngomongin secara logikanya, dari Ramses di sebelah sini, dia langsung saja ke tanah Kanaan sebelah sini, ya sebenarnya dekat gitu ya. Nggak panjang begitu, ini dekat. Tapi ya karena Tuhan memiliki rencana tersendiri bagi bangsa Israel, maka perjalanan ini Tuhan adakan supaya mereka semakin mengenal Tuhan, ya Allah mereka. Demikian saudara sekalian, Simple Study Bible saya yang kedua ini tentang geografi perjanjian lama. Dan kita akan kemudian berjumpa lagi dengan membahas isu-isu masih seputar perjanjian lama. Dan rencana saya adalah kita akan masuk ke dalam kitab Kejadian. Dari kitab Kejadian, kita akan melihat secara keseluruhan tentang apa yang terjadi di kitab Kejadian. Oke, Tuhan memberkati kita semua.